Sampai sekarang gue di tahun keempat pernikahan belum ada yang bisa nyadarin gue untuk lebih yakin untuk gak posting kebahagiaan gue dan istri di sosmed. Lebih dari gimana gue disadarin sama podcastnya Diary of a CEO bareng salah satu dari lawyer di bidang perceraian terbaik di Amerika, James Sexton. Jadi sebagai host, Stephen Bartlett tuh nanya, apakah kamu setuju kalau orang-orang yang paling semangat dan termotivasi untuk terus menyebarkan kebahagiaan pernikahannya itu adalah mereka yang justru paling menyedihkan hidupnya? Gak pakai ancang-ancang, James Sexton langsung bilang 100%. Tanpa ragu dari semua kasus yang saya tangani selama 25 tahun, kenyataannya di lapangan begitu. Beliau bercerita, ayah saya selalu mengatakan sejak saya masih kecil, empty barrels makes the most noise. Atau bahasa Indonesia persisnya, tong kosong nyaring bunyinya. Kadang kata beliau, yang paling sibuk tiap hari untuk menunjukkan kebahagiaan justru adalah mereka yang paling ketakutan untuk kehilangan kebahagiaan itu sendiri. Karena orang yang sudah memiliki segalanya di pernikahan mereka udah gak punya pikiran lagi untuk mengiklankannya. Lalu beliau bercerita, saya pernah melihat klien saya yang super duper kaya, yang kekayaannya bernilai 8 miliar dolar. Beliau kelihatan bajunya sederhana, jalan kaki di New York, pakai mobil Jeep Cherokee yang di sana itu orang-orang menengah pada make. Tapi kekayaannya itu benar-benar gak sebanding sama stylenya. Beda sama kata beliau, klien yang konsul sama saya, yang barangnya serba flashy, mewah, tapi yang saya dapati adalah mereka itu gila-gilaan hutangnya. Dan kebanyakan terjadinya di kalangan selebriti dan influencer. Karena mereka itu harus selalu tampil. Jadi ketika mereka tampil jelek atau gak mewah, gosip bakal bilang kalau mereka itu kehilangan segalanya. Yang paling nusuk dada gue itu adalah pas dia cerita, saya bekerja 25 tahun sejak zaman dimana ketenaran itu adalah kesialan. Gak ada yang pengen nyari ketenaran, maka jadi gak tenang, lu gak bisa kemana-mana secara aman. Seiringan waktu berjalan dan semakin buruknya keadaan ekonomi masyarakat, makin buruknya juga kualitas berkeluarganya tiap orang. Justru sekarang terkenal itu malah jadi tujuan. Apa dampaknya? Kata beliau yang artinya, ketika setiap hari mereka teriak, lihat dong seberapa bahagianya kami, lihat apa aja nih kebahagiaan yang kami tunjukin. Seakan mereka sedang berteriak, please kasih tahu dong kalau kita tuh emang lagi bahagia banget. Karena kalau kalian gak berhasil bikin gue kedistraksi sama pujian kalian, gue tuh jadi punya waktu untuk beneran ngecek kondisi keluarga gue yang nyatanya udah di ujung jurang, bentar lagi mau roboh. Dan kata beliau, di era ini yang setiap orang pengen jadi terkenal dan bukan malah ingin menjadi orang yang bermanfaat, orang yang makin banyak ilmunya, ketika terkenal aja itu udah jadi prioritas nomor satu. Seolah-olah kita yang berharap untuk viral ini teriak setiap harinya, please kalian kasih tahu aku punya value, please kasih tahu aku punya value. Dan ini ungkapan beliau yang mengubah hidup gue selamanya. Hari detik ini, beliau bilang, sejak saya menjadi lawyer perceraian, alasan saya nggak suka untuk terkenal adalah karena saya nggak pernah ngerasain apa-apa, mati rasa dari pujian-pujian orang asing. Nggak penting. Tapi ketika klien muji saya, berterima kasih sama saya, keluarga bersyukur akan adanya saya tersentuh sedalam-dalamnya. Kenapa? Karena berarti mereka memuji aslinya sifat dan diri saya dan kompetensi saya. Dan saya pribadi yakin kalau saya adalah orang yang pintar. Dan keyakinan ini juga nggak mengharuskan kalian untuk percaya